Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Revi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi berputar 2 jam untuk bisa masuk ke sini. Iya. Nampaknya memang tidak diperkenankan massa itu berkumpul dan dipecah-pecah dari kemarin buruh. Kira-kira memang apa ada rasa ketakutan untuk misalnya massa bersatu, mahasiswa, buruh, ulama dan Ya, kita bicara common sense saja. Jadi common sense-nya adalah dimanapun pemerintahan di dunia ini selalu takut sama massa yang banyak. Kenapa takut? Karena massa yang banyak itu makin menunjukkan sebuah arus. Jadi kalau misalnya pemerintahan itu didukung oleh masyarakat atau oleh rakyatnya, maka tidak akan muncul demo-demo yang besar. Tapi kalau pemerintahan tidak didukung lagi oleh masyarakatnya, rakyatnya, maka akan muncul pergolakan demo-demo yang besar yang bukan tidak mungkin akan berbahaya bagi pemerintahan. Misalnya menyebabkan pemerintahan jatuh dan lain sebagainya. Karena itu, kapanpun pemerintahan melalui aparat negaranya selalu berusaha memperkecil jumlah orang yang berunjuk rasa. tapi kira-kira yang berdemo ini ada rasa sesuatu saat akan berhasil nggak dengan situasi seperti ini? Ya itulah endurance, daya tahan. Jadi makanya saya bilang kalau demo seperti ini harus ada 2 hal, konsistensi dan persistensi. Jadi orang harus punya konsistensi untuk memperjuangkan apa yang dia pikirkan benar. Yang kedua, dia harus punya ketahanan. Tapi rezim ini seolah menghina gitu. Dia sudah mengontrol sekali massa, tidak akan mampu lah melakukan satu gerakan massa. Ya, kita kan tidak bisa menekan sebuah pemerintahan, sebuah kekuasaan kalau kita tidak punya daya tekan. Kan itu kan hukum keseimbangan saja. Jadi kalau misalnya tekanan kita kuat, maka pemerintah akan mau ngajak kita berunding. Tapi kalau tekanan kita tidak kuat, pemerintah dimanapun akan menganggap bahwa itu kelompok. Jadi dasar daya tekanan itu berarti harus ada kesamaan keprihatinan ya. Daya dobrak tekanan itu yang paling utama adalah jumlah. Kalau misalnya saya udah katakan, kalau yang demo ini sepanjang Sudirman Tamrin, barangkali pemerintah akan berpikir. Tapi kalau demo ini cuma sekitar sini saja, pemerintah mengatakan ya sudahlah, berikan ruang aspirasi. Tapi Luhut pernah mengatakan bahwa sudahlah, tidak akan mungkin Indonesia itu seperti Sri Lanka. Maksudnya apa, Bang Revi? Ya, apa keadaan Sri Lanka maksudnya lebih parah memang menjadikan seperti itu kalau kita belum parah? Jadi intinya adalah setiap orang yang datang ke sini itu dengan imajinasi masing-masing, termasuk imajinasi agar pemerintahan ini segera diganti, dan itu tidak terhindarkan. Nah, tapi masalahnya adalah kalau saya dalam perspektif konstitusi, kita menginginkan pemerintahan berganti itu sah-sah saja, asal jalurnya jalur konstitusional. Saya tidak setuju dengan kata turunkan, karena turunkan berarti memaksa, dan itu tidak konstitusional. Tapi bahasanya harusnya mundur, karena mundur itu adalah bahasa konstitusi. Kecuali kalau kita bicara tentang perjuangan ekstra konstitusional, tapi perjuangan ekstra konstitusional itu adalah perjuangan pasca, post factum. Kalau berhasil jadi pahlawan, kalau tidak berhasil jadi tahanan, kira-kira gitu. Kira-kira misalnya ini kan yang dituntut ini kan hanya beberapa poin. Padahal persoalan bangsa ini sudah terlalu banyak. Masalah APBN, masalah pembunuhan, masalah Satgas dan sebagainya. Yang dituntut ini hanya beberapa poin.
dan itu tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang ada kan mestinya. Iya, Nah. jadi ini sebenarnya kan cuma entry point untuk mengekspresikan perasaan bahwa rezim ini tidak akan mampu menyelesaikan persoalan bangsa. Dan yang saya amati ya, harga BBM, harga, kemudian juga penegakan hukum hanya entry point. Karena tidak mungkin dalam demo itu, ya, dalam demo itu kita bisa menulis sebuah tuntutan yang panjang. Nah, pertanyaannya adalah apa yang diharapkan dari pemerintah dengan apa yang diharapkan dari pemerintah? Yang diharapkan adalah pemerintah menunjukkan gesture kekuasaan, perilaku kekuasaan yang mau berubah dan mau meyakinkan. Bagaimana pemerintah akan melakukan seperti itu padahal dia dalam kontrol yang dia tidak mampu mengontrol si oligarki itu misalnya. Itu Ya, pertanyaannya adalah sama. Kalau misalnya oligarki lebih kuat, maka pemerintah kekuasaan akan ke oligarki. Tapi kalau rakyat lebih kuat, kekuasaan akan ke rakyat. Iya, iya. Pertanyaannya sekarang berarti oligarki jauh lebih kuat dibandingkan kemauan rakyat. Saya sudah dengar dari kemauan-kemauan beberapa kelompok yang sudah tidak ada jalan keluar. Ini satu-satunya kita cari salah satu oligarki itu ya ditahan atau disandera untuk memaksa dia melakukan pengurangan tekanan-tekanan terhadap penguasa. Jadi kita harus, menurut saya kita harus genuine cara berpikir. Kita ini yang kita sasar adalah pemerintahan yang kita sudah tidak percayai atau ke oligarkinya. Kan kita harus jelas yang berkuasa kan presiden. Ngapain kita menyalahkan oligarki? Oligarki itu sekelompok masyarakat yang selalu ada dalam sebuah negara. Dia punya kepentingan. Pemerintah lemah dia masuk, pemerintah kuat dia akan berusaha bergening. Demikian juga civil society. Kalau civil society kuat, pemerintah mau bergening. Civil society lemah dicuekin. Makanya dari waktu ke waktu kita harus memperkuat civil society, daya tawar civil society harus kuat. Kalau daya tawar civil society lemah, maka pemerintahan akan dipeluk oleh oligarki. Nah, rakyat ini kan merasa demo-demo seperti ini bisa menjadi civil society gitu. Tetapi mereka seolah menghina, kamu tidak akan mampu mengumpulkan massa menggulingkan kita. Nah, sekarang ini ada fenomena baru, boleh nyebrang sedikit nih Pak Revi ya. Rakyat ini merasa bahwa seolah-olah ya sudahlah nanti melalui proses pilpres, seolah-olah kemungkinan presiden yang didukung oleh rakyat ini mampu melakukan penegakan hukum terhadap oligarki, dan oligarki sudah ada kekhawatiran. Tetapi nampaknya mereka akan memaksakan mau menangkap dengan tuduhan korupsi seperti itu, dan nampaknya rakyat merasa dapat amunisi terhadap ini. Itu bisa menjadi faktor civil society nggak? Ini panjang banget tanya. Ini live atau enggak? Enggak lah. Ini live enggak? Oh live, oh ya. Jadi menurut saya gini, kita tuh berjuang untuk kebenaran dan keadilan, bukan berjuang untuk orang. Iya. Jadi kalau kita berjuang untuk kebenaran dan keadilan, maka yang kita perjuangkan itu nilai, value. Kenapa misalnya orang seperti saya tidak begitu nyaman dengan pemerintahan sekarang? Karena saya menganggap pemerintahan sekarang pemerintahan yang mengganggu demokrasi, mengganggu hak asasi dan mengganggu penegakan hukum. Saya concern di bidang itu dan peduli di bidang itu. Kalau bidang lain kan saya nggak menguasai, nggak paham banyak. Karena itu saya selalu peka dengan kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan untuk beropini, dengan hak asasi manusia dan penegakan hukum. Karena itu soal KM 50, soal Kanjuruhan, soal Brigadir Yosua, soal penangkapan aktivis, saya peduli. Nah, pemerintahan ini kan pemerintahan yang harusnya memelihara demokrasi. Karena demokrasi itu bukan dari dia, demokrasi itu dari pahlawan reformasi, dari mereka yang melakukan reformasi. Nah, harusnya pemerintahan setelah reformasi itu pemerintahan yang menjaga demokrasi, bukan malah
ketidaksetujuan saya terhadap pemerintahan sekarang ini karena itu. Jadi secara spiritual nih, masyarakat agamis seperti ini berharap perubahan dengan lemahnya dikontrol oleh mereka tuh, kira-kira apa Allah akan mengijabah nggak keinginan? Kalau soal Allah sudah mau saya. Itu bukan wilayah saya. Iya. Bukan memang. Karena mereka ini kan yakin ada satu ayat mengatakan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang lemah berdoa kepada Allah dikuasai oleh orang-orang yang yang zalim seperti itu. Jadi cuma itu aja harapan mereka, Bang Henry. Ya, tapi kan kita harus introspeksi juga. Iya. Apakah benar doa orang seperti kita langsung dijawab? Terakhir, Yang banyak dosanya. civil society yang bisa terbentuk kira-kira seperti apa dalam situasi seperti itu? Ya, harus ada agenda bersama. Oh,